Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Ayu Prestika. Saya merupakan mahasiswi program studi pendidikan bahasa Indonesia. Saat ini saya sedang kuliah di salah satu kampus swasta terbaik di Aceh, yaitu Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Minabaksa Gesepena Banda Aceh. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengertian klausa dan jenis-jenis klausa. Teman, sebelum lebih jauh kita mengenal tentang klausa, ada baiknya kita terlebih dahulu mengetahui apa sih itu pengertian dari klausa. Klausa merupakan satuan gramatikal yang terdiri dari kelompok kata yang sekurang-kurangnya memiliki unsur subjek dan predikat. Sebenarnya, klausa ini terdiri dari subjek, predikat, objek, keterangan, dan pelengkap. Perlu digarisbawahi, keterangan dan pelengkap ini boleh ada atau boleh tidak dalam satuan klausa. Kita masuk pada klasifikasi klausa. Klasifikasi klausa berdasarkan struktur internalnya mengacu pada hadir tidaknya unsur intinya, yaitu subjek dan predikat. Dalam struktur internal ini, subjek itu tidak selalu hadir, akan tetapi unsur predikat pasti selalu hadir. Selanjutnya, ada klasifikasi klausa berdasarkan ada tidaknya unsur negasi yang secara gramatik menegatifkan predikat, yang menghasilkan klausa positif dan klausa negatif. Klausa positif yaitu yang tidak memiliki unsur negasi yang menegatifkan predikat. Contohnya seperti mereka pergi ke pasar. Subjeknya apa? Subjeknya yaitu mereka. Mengapa? Karena mereka melakukan kegiatan. Apa kegiatannya? Mereka melakukan kegiatan pergi ke pasar. Selanjutnya ada klausa positif, yaitu yang memiliki unsur negasi yang menegaskan predikat. Contohnya seperti mereka tidak pergi ke pasar. Nah, di situ ada kata tidak yang menegaskan mereka tidak melakukan kegiatan pergi ke pasar. Dalam bahasa Indonesia, negasi berarti tidak, tak, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu klasifikasi klausa berdasarkan kategori yang menduduki fungsi predikat. Yang pertama ada klausa nomina. Predikatnya terdiri dari kata atau frasa golongan nomina, kata benda, orang, atau tempat yang dilihat dari penggolongan nominalnya. Contoh, mereka bukan sopir angkot. Di sini mereka menduduki sebagai subjek, sedangkan supir angkot sebagai nomina, yaitu kata orang. Selanjutnya ada klausa verba. Predikatnya terdiri dari kata atau frasa atau kata kerja. Contohnya seperti pemuda itu menolong nenek tua. Subjeknya yaitu pemuda itu, predikatnya yaitu menolong nenek tua. Menolong termasuk ke dalam kata kerja. Selanjutnya ada kata bilangan. Frasa yang berupa yang termasuk dalam golongan bilangan. Contohnya seperti mobil itu memiliki 8 roda. Nah, di sini yang termasuk ke dalam nominanya yaitu 8, sedangkan subjeknya yaitu mobil. Dapat dilihat dari predikat, maka 8 itu termasuk ke dalam klausa bilangan atau nomina. Selanjutnya klausa depan. Predikatnya terdiri dari kata atau frasa depan yang diawali dengan kata depan seperti di, ke, dari, untuk, dan sebagainya. Contohnya, mobil itu dari Amerika. Mobil itu sebagai subjek dari Amerika, yaitu predikat. Di situ ada kata-kata dari yang termasuk kepada kata depan. Klausa adjektiva atau kata sifat. Contohnya seperti
Hotel itu sudah tua. Di situ ada kata tua yang berarti kata sifat. Hotel itu menduduki subjek, sudah tua menduduki predikat. Selanjutnya ada klausa numeralia, yaitu number atau jumlah. Contohnya seperti anaknya 5 ekor. Anaknya sebagai subjek, 5 ekor sebagai predikatnya, yaitu 5 ekor itu sama dengan jumlahnya. Selanjutnya ada klausa preposisiona atau kata depan. Contohnya seperti sepatu itu di bawah meja, baju saya di dalam lemari. Nah, ada lagi klausa pronomina, yaitu kata ganti. Contohnya seperti sudah diputuskan ketuanya kamu dan wakilnya saya. Di situ ada kata ganti dan. Itu mewakili kata ganti. Ada jenis klausa verba. Klausa verba adjektiva yang predikatnya termasuk golongan kata sifat. Contohnya seperti rumahnya sangat bagus. Di situ ada kata-kata bagus yang termasuk kata sifat. Selanjutnya ada klausa verba intransitif yang tidak membutuhkan objek, seperti burung merpati sedang terbang. Kata terbang ini tidak membutuhkan objek. Burung itu bebas terbang kemana saja. Selanjutnya ada klausa verba aktif, yaitu yang melakukan kegiatan secara aktif. Contohnya seperti ibuku sedang mencuci piring. Di situ ada kata me. Nah, me itu menunjukkan kegiatan secara aktif, secara spontan. Selanjutnya ada klausa verba reflektif, yaitu kembali kepada diri sendiri. Contohnya, anak itu sedang menyelamatkan diri. Nah, kata diri itu termasuk pada reflektif, yaitu kembali kepada diri sendiri. Klausa verba reciprok, yaitu mereka saling melempar batu. Mereka saling melempar batu karang. Nah, di sini berarti ada yang melempar dan ada yang dilempar. Ini merupakan suatu hubungan timbal balik. Baiklah teman-teman, sekiranya hanya itu materi klausa yang dapat saya sampaikan untuk memenuhi salah satu tugas pada pertemuan kami kali ini. Terima kasih atas segala perhatian teman-teman. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian yang saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.